MasterChef Indonesia Season 10 segera. Kamu ikan paus yang terdampar. Iya, sudah mati dan kemudian Merah dong pipinya. Wah, ini makanan Sashimi Jepang, namanya, ada yang Pak namanya Ustadz. sashimi. Terus dibilang katanya haram, masih mentah. ya emang sekarang zaman udah modern ya. Itu Jepang bikin makanan ada-ada aja ya. Ini dari zaman Jepang zaman dulu katanya Pak Ustadz. Iya, Justru pakai ini nama. bukan modern. Tapi Nama artis Indonesia lagi. Siapa? Siapa? Itu Sashimi? Sashimi kan? Sushi. Oh, main bulu tangkis berarti. Sashimi. Itu dari apa sashimi? Sashimi itu Sushi. pokoknya dari ikan, misalkan ikan segar. Saya tahu. Saya kasih tahu ya. Iya. Jadi sashimi itu Pak Ustadz, ikan nih masih hidup nih Pak Ustadz. Adanya di air tawar. iya, Air tawar itu Pak Ustadz air yang tidak ada rasanya. iya betul. Kalau udah ada rasanya itu Namanya bukan tawar lagi Pak Ustadz. Tapi Seperti air laut Rasanya rasanya asin. asin, air susu rasanya, Rasanya manis, manis. air hujan. Semua itu. Oh, ceritain apa Pak Ustadz? Nah ini balik lagi ke ikan nih Pak Ustadz. Paham deh saya deh. Belum. Nih saya ngeliat dia aja udah paham. Jadi ikan yang masih bergetah sashimi itu. kok beketah? Itu tadi Mentah. Nah itu maksudnya Pak Ustadz. Ya jadi sebenarnya Belum jadi, ini masih di sini. Anak-anak makanya ragu sebelum Pak Ustadz memberitahukan tidak akan jadi. Halal apa haram Pak Ustadz? Dibilang haram noh. ya menurut jumhur. Tahu jumhur? Jumhur mayoritas. Oh, jumhur mayoritas. Jumhur Mayoritas. Kalau Jumadi kopralitas. Jadi, fuqaha ahli fikih itu menganggap bahwa ikan itu bangkainya aja halal. Dan andai masih ada darah-darahnya, apalagi itu darah ikan. Andai daging mentah aja, ada darahnya di dalam daging itu, kita tahu bahwa ada pendapat yang mengatakan baqiyatud dam ba'da dzabhi halal. Misal kita menyembelih sapi nih, darahnya keluar, ada mulmurok itu yang haram, darah yang terpancar itu, yang biasanya orang suka tadangin kemudian bikin satu makanan yang diharamkan Allah. Tapi baqiyatud dam, tapi sisa darah, begitu kita potong, di dalam hati itu ada, misalnya di dalam jantung ada, itu bukan lagi najis dan itu bisa dimakan. Apalagi ikan yang kalau kita dapatkan bangkainya aja, misal ikan ada di empang ngambang, udah, dan itu rahmat buat kita. Kita kalau makan ikan nggak perlu pakai sembelih. Repot Dan itu juga kan? rahmat. Repot. Ya kalau kita beli 3 kilo bisa beli. Siang mak saya tuh nungguin ya. Iya kan Pak Ustadz nggak perlu sembelih. Tuh, Seandainya Tuhan itu semua udah mengatur bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kalau tri jengki masih gedean, Heeh. tri medan. Iya. Jauh. Allah Akbar, bismillah. Selain kecil juga Tri Medan itu sangat repot Pak Ustadz. Jaraknya jauh ke Medan. Itu kalau kata ini boleh jamak tuh Pak Ustadz. Ini boleh selama memang ini nggak memberikan bahaya dimakan. Bahaya. Ya misalnya ya apa bakterinya, ya kan kalau dimasak kan berarti mati. Bakteri. Kalau dia misalnya pakai cuka sehingga membunuh misalnya, Bakterinya bisa. silahkan. Kalau Tapi kalau pakai zat yang diharamkan, misalnya pakai arak atau pakai minuman Jepang, iya sake. sake. Ya kalau di sini enak kita makan sake ayam ya kan. Ya wes, sake rep mula. Orang sate. Iya, kalau yang pakai begitu ya kita nggak bisa makan juga. Itu Ya udah kan? kena haram ya. Oh, sebab kalau ini memang ternyata diteliti ada mungkin bakteri, ada virus, Virus. ya kan?
yang ternyata itu mungkin mengganggu kesehatan kita, sebaiknya dia dimatengin dulu atau sebaiknya dimasak dulu. Sekarang kan ada juga ikan yang sudah kena zat yang lautnya sudah mengandung mencuri. Merkuri. Nah itu Pak Ustaz. Nah, itu kan bahaya juga Pak Tapi kan Ustaz. sekarang udah jadi penyanyi. Lah, itu penyanyi lama banget. Saya sih nggak tahu. Mungkin karena usia kali Pak Ustaz. Ya. Tapi itu apa namanya pendapat dari Pak Ustaz. Iya, Ada juga yang berpendapat seperti ibu saya sendiri. Misalnya? Dia kan alirannya lain sendiri Pak Iya. Ustaz. Karena dia alirannya dari keran, dimasak, dicuci, biasanya gitu. Nah, itu pendapat bahwa ikan itu tidak semuanya, apalagi sudah bangkai, itu boleh dimakan. Tuh. Sama dong. Nggak bisa. Pak Ustaz tadi bilang bisa. Iya. Bangkai ikan. Ini nggak boleh. Kenapa? Ya karena ikan ayam. Kalau ikan ayam nggak boleh. Nggak boleh. Iya kan? Nggak boleh. Kalau ikan yang di air tawar atau ikan di air laut, dia nggak ada cerita bangkainya. Bahkan ada riwayat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, satu ketika setelah sahabat pulang perang, mereka mendapatkan ikan paus terdampar dalam keadaan mati. Kenapa? Merah dong pipinya. Pegang-pegang aku ada ikan paus. Pak Ustadz bilang. Mau putus lagi kita. Pak Ustadz nyeritain ikan paus, bukan pesut. Sahabat Nabi habis pulang perang. Dul, jauhan dul, ntar nanti batal semua. Batal. Wow. Bertemu ikan paus yang terdampar. Iya, sudah mati dan kemudian Merah dong pipinya. Pak Ustadz yang mana? Terdampar atau terdampar? Oh terdampar. dan mereka memakannya, dan kemudian saat berjumpa dengan Rasulullah, ini keistimewaan kalau mereka hidup sejaman dengan Rasulullah. Jadi apa-apa bisa nanya. Kalau Nanya zaman langsung sekarang ya? kan susah. Ya mungkin kita hanya bertanya dengan para ulama, dengan para alim, dengan para fuqaha. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih tersisa orang-orang yang paham agama, ya kan? Kalau dulu mereka langsung bertanya dengan Rasulullah, dan kata Rasulullah, makanlah rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Berarti menunjukkan bahwa sebetulnya ikan itu bangkainya halal. Adapun yang seperti ini, wallahu a'lam, kalau saya memang lebih suka ini dimatengin dulu. Ini dimasak dulu, mungkin diasap beberapa hari. Iya. Mesti ke Bandung dong. Itu asap sunaria. Ya kan? Karena ada juga beberapa orang yang mengatakan mungkin di situ gizinya tinggi. Iya betul. Ya karena belum dimasak. Ya, tapi kita khawatir kalau ini sih saya aja secara pribadi ya. Sendiri. Saya lebih cenderung mematangkan dulu atau memasak dulu untuk lebih aman. Begitu ya. Tapi dia boleh dimakan. Boleh. Mau ke masjid lu? Jadi begitu ya. Iya ya. Iya Pak Ustadz. Boleh aja, dan tiap orang ya saya suka kok begini, dan ini memang menurut hukum ternyata juga boleh ikan, ya kan? Ya kan? Ya. Daging sapi juga kalau ente kuat gigitnya silakan. Mentah umpamanya gitu ya. Cuman kan menurut kepatutan dan apa yang disebut dengan ma'ruf itu, ya kalau di kita kan dimatengin dulu. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi ya silakan aja karena ini boleh. Ya. Enggak. Biasanya sih kalau daging mentah tuh nggak sampai tertelan paling Pak Ustadz. Jadi Iya, begitu aja. Nggak maksudnya, ya Pak Ustadz tadi bilang, ini soal kepatutan. Patut atau pantas nggak gitu? Atau memang doyannya begini, apa doyannya dimasak? Gitu. Ya masalah tiap bangsa, tiap negara, Iya tiap lah, ya. daerah kan beda-beda. Ya Iya. kan? Sayuran aja ada orang Sunda kan nggak direbus, mentahnya aja langsung dari pohonnya langsung dimakanin, ya kan? Tidak Ada sih. yang direbus dulu. Iya. Ya silahkan. Tidak semua bangsa memakan daging ya Pak Ustadz. Ya? Tetangga saya itu bangsa Iman. Ya, Iya Pak Ustadz. udah ya. Ya. Ya Pak Ustadz. Masjid dulu nih. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Kembali. Jadi ini tuh boleh. Boleh. Haram. Karena ya kalau ikannya boleh nyolong? Iya, beli berarti halal. Halal.
Walaupun ikannya mentah. Mentah. Karena bangkainya boleh dimakan. Ya kan? Oke. Jadi nanti ayam makan ya. Tapi saya juga punya. Ntar saya bawa dulu. Itu cobain aja dulu kalau udah beduk, tapi kalau belum beduk sih nggak masalah. Ini cobain, ini makanan luar nih, pakai ginian. Masih belum buka. Oh iya, benar. Belum beduk. aja nih, ini lembek apa enggak gitu ya. Mas Uwe lembek lah. Fresh. Tuh, siapa yang